Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang terkenal sebagai penghasil minyak atsiri terbaik di dunia. Tahun 1999, komunitas pertanian dari Aceh ini tembus ke pasar dunia. Namun sejak beberapa tahun terakhir, geliat petani nilam, seri, dan pala di Aceh redup akibat harga jual hasil dari petani tergolong murah. Bahkan disebut tidak sebanding dengan biaya perawatan yang dikeluarkan petani. Seperti di Kabupaten Aceh Utara, wilayah ini dulunya sempat mengalami masa kejayaan sebagai daerah penghasil nilam terbaik dunia, yang diberi nama Pocolina atau disebut varietas Lok Semawe pada tahun 2000. Di Aceh Utara pernah jaya terhadap penanaman nilam itu pada tahun 2000-an, 2000-an ke atas itu pernah. Karena dulu pernah dilakukan penelitian oleh pihak pemerintah pusat dengan dari kementerian, itu adalah nilai terbaik dunia yang diberi nama Pocolina. Walaupun demikian, budidaya tanaman nilam di Kabupaten Aceh Utara hingga kini masih tetap bertahan dan tumbuh secara alami, seperti di wilayah Simpang Keramat, Kecamatan Kuta Makmur, Nisam, dan Nisam Antara. Karena sebagian petani di wilayah ini memiliki kesadaran untuk menjaga bibit nilam terbaik ini agar tidak punah. Apalagi bagi mereka yang sempat merasakan tingginya harga jual minyak nilam di saat Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1998 lalu. Mungkin karena konflik kemarin itu sempat terhenti dan harga pasar pun rusak. Nah, sehingga pada 2018 itu baru mulai lagi penanaman yang dilakukan oleh masyarakat di sini. Nah, mungkin ada sekitaran 20 hektaran itu ada terbagi di beberapa kakak yang melakukannya. Namun untuk saat ini kendala yang dirasakan oleh masyarakat sehingga animo masyarakat untuk menanam nilam itu kurang. Permasalahannya ada di tempat penyulingan, di mana ada kami di sini cuma tersedia satu tempat penyulingan yang ukurannya hanya 30 kilo terna, 30 kilo sekali nyuling. Nah, sehingga kos untuk penyulingan itu bertambah. Nah, mungkin kami harapkan dari dulu kami mengharapkan adanya sebuah bantuan ataupun investasi dari pihak luar untuk membangun tempat penyulingan atau keter yang ukurannya ya paling kurang ukuran 200 kilo sekali suling. Meski bertahan dalam kondisi keterbatasan, baik pada saat mulai pembibitan, perawatan, dan pengolahan hasil produksi, petani di Aceh Utara perlahan mulai mencoba berinovasi hasil akhir secara manual, seperti dengan mengolah bahan baku minyak nilam menjadi produk parfum, sabun, dan pewangi ruangan, sehingga hasil akhir nilai jual nilam menjadi lebih tinggi. Ini kita lagi di lapangan, kita melihat petani nilam kita sebenarnya masih inovasinya masih sangat rendah. Mereka masih menanam nilam apa adanya, belum begitu besar campur tangan manusia terhadap pertumbuhan nilam. Mereka masih menggunakan bibit dari kebun sebelumnya, yang ini saya lihat ini mungkin varietas Lok Semawe ya, varietas Lok Semawe. Jadi mungkin pun ada varietas lain yang barangkali memiliki produktivitas yang lebih tinggi di sini. Selama ini mereka masih mengambil bibit dari kebun yang sudah mereka tanam sebelumnya.
dataran tinggi, Kabupaten Benar Meriah juga memiliki potensi kekayaan alam yang sangat cocok untuk budidaya tanaman serai wangi. Apalagi, varietas tanaman ini tergolong mudah untuk dibudidayakan oleh petani, karena tanpa harus ada perawatan khusus. Bahkan disebut tanaman serai jauh dari berbagai gangguan hama. Seperti yang dilakukan oleh Muhammad Rizal di Desa Negeri Antara, Kabupaten Benar Meriah, Provinsi Aceh. Sejak tahun 2018, dirinya mulai melakukan budidaya serai di hamparan lahan seluas 4 hektar lebih. Komoditi tanaman serai juga menjadi pilihan Rizal karena ia juga menjaga wilayah konservasi gajah Sumatera. Budidaya serai wangi sebenarnya nggak terlalu sulit, kita cuma mengambil beberapa rumpun dan langsung kita tanam secara miring. Sedangkan jarak tanam yang diperlukan adalah biasanya 1 kali 1 meter. Jadi dalam 1 hektar tanah itu akan dapat 10.000 rumpun per hektar. Dengan kapasitas produksi bisa sekitar 40 ton lah dalam 1 hektar. Dan itu bisa mengeluarkan minyak kalau dengan kondisi seperti ini bisa 40 kg minyak per hektar. Kalau kita lihat tadi dari inovasi produksinya, kita sudah bisa analisis bahwa pendapatan petani serai wangi itu sangat rendah kalau dia hanya menghasilkan minyak serai dalam bentuk turunan produk pertama, minyak serai wangi. Tapi Pak Rizal di Obot ini sudah mengembangkan beberapa produk, termasuk itu obat tradisional. Obat tradisional, beliau sudah bisa menjual minyak serainya per kilonya itu senilai Rp1.250.000 per kilo. Berlanjut ke Kabupaten Aceh Selatan, yang merupakan salah satu wilayah sentra penghasil pala terbesar di Provinsi Aceh. Luas lahan tanaman pala mencapai 16.991 hektar, dengan total produksi buah pala per tahun sekitar 5.567 ton. Pala dikenal sebagai rempah Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi ekspor di pasar dunia. Namun beberapa tahun terakhir ini, hasil produksi pala di Kabupaten Aceh Selatan mulai menurun akibat serangan hama penggerek batang dan jamur akar putih. Petani pala di Aceh Selatan mulai mengolah berbagai bentuk produk dari bahan baku buah pala secara tradisional dan manual, sehingga produk yang dihasilkan masih kurang berkualitas dan belum mampu bersaing dengan produk dari luar daerah. Proses inovasi buah pala menjadi minyak atsiri selama ini di Aceh Selatan juga belum dapat meningkatkan nilai ekonomi petani secara signifikan. Karena pengolahan masih menggunakan bahan bakar kayu dan membutuhkan biaya produksi yang lebih mahal. Belum lagi harga minyak pala di pasaran tidak stabil. Hambatannya mungkin karena dari serangan hama, jadi masyarakat udah mulai bosan ataupun malas karena pala ini lama, sampai 6 tahun, 7 tahun. Sekarang orang nanam pala udah kayak mana kita bilang, karena hasilnya lama jadi udah beralih ke yang lain seperti jengkol ataupun. Harapan dari petani pala, mungkin dari kami, mungkin bisa pemerintah bisa membantu petani pala, terutama dari membantu sekarang dari segi karena penyakitnya, bagaimana solusi pemerintah untuk mencari solusi bagi masyarakat sehingga hama pala ini bisa hilang. Itu yang diharapkan dari petani pala, khususnya di Aceh Selatan. Sampel minyak nilam, serai, dan pala hasil produksi dari petani
Juga dilakukan uji laboratorium untuk menganalisis kualitas minyak atsiri yang ada di sejumlah kabupaten kota di Aceh. Analisis peningkatan nilai jual produk inovasi minyak atsiri dengan standarisasi produk dilaksanakan dengan tujuan 1. Menemukan tingkat penerapan inovasi budidaya usaha tani dengan prinsip Good Agriculture Practice. Kedua, melakukan pengukuran tingkat kualitas pengolahan produk minyak atsiri petani, penyuling khususnya Serewangi, nilam, dan pala melalui uji laboratorium dengan mempertimbangkan aspek permintaan pasar. Yang ketiga, menganalisis peningkatan nilai jual minyak atsiri di Aceh sangat ditentukan oleh beberapa faktor penentu, yaitu inovasi budidaya yang dilakukan, inovasi penyulingan Serewangi nilam, inovasi produk, dan inovasi pemasaran. Dan yang keempat, menganalisis korelasi penentuan harga jual minyak atsiri terhadap standar kualitas produk yang dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyambut baik pelaksanaan analisa terhadap peningkatan nilai jual produk inovasi minyak atsiri yang dengan standarisasi produk. Dengan kegiatan ini kita harapkan dapat mendorong peningkatan nilai tambah produk minyak atsiri sehingga memberikan nilai tambah yang lebih baik di masa-masa yang akan datang, termasuk dengan pemasarannya. Jadi kita harapkan kajian tersebut dapat mendorong dan meningkatkan produk atsiri ini menjadi salah satu produk unggulan daripada masyarakat Aceh. Karena pada dasarnya di dunia pertanian ini adalah komoditi kunci bagi Aceh untuk dapat melakukan pengentasan kemiskinan. Karena di dalam dunia pertanian ini masyarakat kita terlibat hampir 68%, sehingga akan memberikan nilai tambah bagi kegiatan-kegiatan penurunan angka kemiskinan. Salah satunya adalah dengan memberdayakan para petani dari minyak atsiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.